menangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mulia, kau yang maha mulia. Aku tuh dibayar bos. Kenapa? Nggak tahu. Karena senyum-senyum. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Mana laporanmu? Laporan apa ini? Laporan sampah nggak ada gunanya. Kinerja kamu kurang dari kemampuan kamu. Kalau kamu bikin terus, kamu bisa bikin saya pecat. Jangan gitu bos, saya masih pengen kerja kok. Kamu sebenarnya nggak sih kerja di sini? Sudah saya bilang berkali-kali, tapi kamu masih seperti ini terus. Ya bro, maaf, saya masih lihat kok. Kalau kamu masih begini terus, kamu nggak usah deh kerja di sini. Kamu pergi dari sini. Capek ngadepin anak sekarang. Kalau begini terus, saya bisa bangkrut. Saya tahu aku 1 jam lagi harus selesai, pokoknya semuanya harus selesai. Tapi kenapa mbak? Kenapa mbak gak kerjain aja? Ya udah amat, tahu kan kita tolong kamu. Dikerjain 1 jam lagi harus selesai, saya balik ke sini lagi nanti.
yang perdana kita. Mbaknya sendiri sebelumnya sudah pernah belum mengikuti proses konseling ini? Kebetulan udah pernah sih Bu. Oh, berarti kalau sudah pernah, berarti Mbak Husna sudah tahu sedikit-sedikit ya tentang proses konseling. Atau perlu saya jelaskan lagi? Mungkin bisa dijelaskan ulang aja Bu, soalnya saya kebetulan belum terlalu paham. Iya, baiklah. Dalam proses konseling ini, saya selaku konselor ingin membantu Mbak Husna dalam menemukan inti dari masalah yang Mbak hadapi dan membantu Mbak Husna memahami atau menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam proses konseling ini ya Mbak, saya harapkan bisa menceritakan dan terbuka semua masalah dan apa yang Mbak rasakan, karena itu sangat penting dalam membantu proses konseling ini Mbak. Tidak perlu ragu, karena dalam proses konseling ini kami selaku konselor bisa menjaga rahasia Mbak, dijamin terjaga kok. Nah, dalam proses konseling juga ada yang mengambil keputusan nantinya juga. Oh jadi gitu ya Bu, saya sekarang udah paham. Nah, tadi Mbak Husna mengatakan bahwa sedang ada yang mengganjal di hati atau sedang merasakan kesedihan itu. Kalau tidak keberatan, coba untuk diceritakan permasalahan itu ke saya. Jadi saya kebetulan akhir-akhir ini lagi ada masalah Bu, saya banyak banget kurang-kurang yang saya ceritain. Tapi itu saya bingung mau mulai dari yang mana. Masalah itu sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Mbak Husna sangat tidak nyaman ya. Betul, saya juga kayak merasa terganggu ya di pekerjaan saya, jadi nggak fokus karena itu ini masalah memang bisa dibilang setiap hari terjadi, jadi pikiran saya tuh terganggu setiap harinya. Saya bisa mengerti kok perasaan Mbak sekarang. Jadi coba deh Mbak ceritakan ke saya yang terjadi di permasalahan itu. Saya tuh merasa malu kalau tidak ada dari saya tuh malu banget sama teman-teman saya. Masa kurang saya jadi saya tuh kayak paling kurang di antara teman-teman saya. Lalu gimana lagi ya Mbak? Waktu saya merasa dari teman-teman saya sendiri hanya saya yang kurang, terus juga kalau saya ada kesalahan semua teman-teman saya kayak benar-benar menghakimi saya kalau saya salah kayak gitu. Terus dari bos juga kebetulan banyak banget tekanan, pekerjaan saya juga banyak, jadi kalau jadi saya tertekan banget. Kalau boleh tahu apa ya penyebab munculnya itu, terus kok bisa merasa seperti itu dan Mbak Husna malu ke teman-teman gitu? Saya sebenarnya nggak tahu ya, saya tuh niatnya cuma kerja buat cari nafkah buat keluarga, nggak lebih. Tapi kok di tempat pekerjaan saya merasa kurang support, terus juga dari bos juga memberi tekanan saya tiap harinya semakin berat. Dari teman juga kalau saya ada kesalahan seperti memberikan apa ya kayak semakin merendahkan saya, terus saya jadi kelihatan paling kurang. Terus juga teman-teman kalau di mata bos sering menjelek-jelekkan saya kayak gitu. Kalau Mbak Husna itu merasa bingung dan kecewa ke diri Mbak Husna sendiri serta malu sama teman-temannya Mbak, apa yang biasanya Mbak lakukan? Kalau saya sendiri sih belum terlalu menanggapi, saya jujur kalau di pekerjaan hanya diam aja, nggak pernah menanggapi semua ocehan teman-teman saya atau dipermalukan di depan umum. Saya hanya menerima dan diam aja. Saya sangat memahami perasaan Mbak, tapi bukankah dengan Mbak menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di ruangan atau di mana itu menjadikan perasaan Mbak merasa semakin tertekan dan depresi kan? Benar banget Bu, saya tuh merasa takut kalau saya nggak bisa mengimbangi teman-teman saya, terus juga takut kinerja saya itu paling kurang di antara teman-teman saya yang lain. Saya takut mengecewakan. Ya, saya sangat memahami kok perasaannya Mbak. Tapi bukankah dengan Mbak menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di suatu tempat itu kan bisa menjadi perasaannya Mbak itu semakin tertekan dan depresi kan? Iya betul banget, apalagi saya itu di pekerjaan bisa dibilang kesepian, kurang support kayak gitu. Dari teman-teman saya juga jujur saya nggak terlalu dekat dengan teman-teman saya, apalagi dari bos saya yang semakin hari semakin memberi tekanan kayak gitu. Baiklah Mbak, tapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini ya, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahannya Mbak Husna, tadi Mbak Husna mengatakan Mbak Husna itu merasakan kesulitan dalam bekerja. Terus baru saja Mbak Husna juga mengatakan Mbak Husna
dengan pekerjaan yang baik. Nah sebenarnya itu yang mana sih permasalahan paling mengganggu pikirannya Mbak Husna sendiri saat ini? Sebenarnya dua-duanya juga sangat mengganggu ya. Tapi kalau saya sendiri mungkin lebih fokus ke yang kinerja saya sih, karena kan kinerja saya itu juga berpengaruh dengan masa depan saya. Saya takutnya kalau kinerja saya semakin menurun nanti malah dari PT saya, dari bos saya itu tidak menghendaki saya lagi, terus saya dikeluarkan dari pekerjaan. Saya takut membuat kecewa kedua orang tua saya. Ternyata Mbak Husna sudah mampu yang memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Ya sedikit demi sedikit memang sudah paham, tapi saya jujur masih kurang bisa mengatasi perasaan saya. Soalnya gimana ya, tekanan dari mana-mana, terus juga kinerja saya jadi semakin berkurang karena nggak fokus. Saya bingung cara mengatasinya gimana. Nah, jadi begini Mbak, sebenarnya itu apa yang menjadi niat dan tujuan Mbak itu untuk bekerja? Saya sih jujur cuma pengen kerja buat cari nafkah buat orang tua saya, karena saya kebetulan anak terakhir, saya bisa dibilang harapan keluarga. Terus ya niat saya cuma murni pengen membahagiakan orang tua aja, nggak ada niat lain. Maaf Mbak, sebelumnya tadi kan Mbak Husna mengatakan Mbak merasa malu jika bekerja tidak maksimal juga diteruskan Mbak. Tapi barusan juga Mbak Husna bilang kalau Mbak tidak terlalu memikirkan karir dan kinerja dalam bekerja, yang penting bisa menafkahi keluarga dengan halal. Tapi sebenarnya perkataan Mbak tadi itu saling bertentangan pada bagian pemikiran kinerja dalam bekerja. Nah sebenarnya mana sih yang benar Mbak? Kedua-duanya benar sih. Di satu sisi saya hanya ingin membagikan orang tua saya, ingin menafkahi orang tua saya dengan halal. Tapi juga kalau kinerja saya nggak bagus, saya juga mau dengan teman-teman saya. Terus juga dari bos juga setiap hari memberi tekanan kepada saya. Saya jujur bingung dan gak kuat menghadapi itu semua. Baiklah, Mbak Husna mempunyai niat dan cita-cita yang sangat bagus ya. Saya sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah Mbak Husna memiliki cara untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Husna hadapi sekarang? Jujur sih saya masih bingung Bu. Di sisi lain ya, saya di kantor nggak kenal siapa-siapa, saya nggak ada yang support. Jadi saya semakin hari itu malah di pikiran semakin terbebani. Saya bingung gimana mengatasinya. Baiklah, jadi gini Mbak Husna itu dapat memahami keadaan yang seperti ini itu bukan suatu hal yang mudah untuk dijalani. Tetapi Mbak Husna tidak perlu merasa malu dalam keadaan yang saat itu Mbak Husna rasakan. Mbak Husna harus tetap semangat dalam memperbaiki kerja Mbak Husna sekarang. Kenapa gitu Bu? Coba sekarang Mbak Husna kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Mbak Husna masih diberi kesempatan untuk dapat bekerja. Nah, bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang itu memiliki kesempatan itu Mbak. Nah, kesempatan itu mencari nafkah yang halal. Banyak orang di luar sana juga ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal. Tetapi gagal itu disebabkan oleh karena kayak kurang fokus gitu. Itu bisa jadi penyebabnya. Benar sih Bu yang dikatakan Ibu. Nah, saya yakin jika Mbak berusaha semaksimal mungkin, Mbak bisa dapat mencapai tujuan Mbak dan mewujudkan cita-citanya Mbak. Jangan merasa malu dengan teman-teman Mbak. Pasti Mbak memperbaiki prestasinya Mbak. Nah, teruslah berusaha dan bisakah untuk fokus pada tujuan Mbak agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat bekerja. Terus jangan lupa minta dukungan atau support gitu kepada keluarganya Mbak. Ya Bu, saya akan coba lakukan saran yang Ibu berikan. Tapi gimana ya Bu caranya untuk menghilangkan rasa malu saya terhadap teman-teman saya? Saya jujur bingung. Nah, coba Mbak pikirkan apakah masalah yang benar-benar menghalangi Mbak Husna sekarang sehingga Mbak Husna itu bisa merasa malu karena segala sesuatu yang tergantung pada diri kita sendiri, sehingga kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang juga bisa akan menerima kehadirannya kita dengan baik. Nah, coba Mbak Husna untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-teman dan bergabung dengan teman-teman. Jangan menarik diri kita ke mereka, karena dengan menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalahnya Mbak sendiri. Baik, saya akan coba melakukan saran yang Ibu berikan. Tapi mungkin ini butuh waktu yang lama Bu, karena kan ya hubungan saya di kantor dengan teman-teman itu ya bukan dibilang hubungan yang baik juga.
bisa dibilang hampir seperti permusuhan. Jadi saya bingung. Ya memang sih Mbak, segala sesuatu juga tidak ada yang instan ya. Semua itu butuh proses, dilakukan secara bertahap, pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Baik, saya sekarang sudah mengerti dengan yang ibu katakan. Memang harus begitu ya Mbak, coba ubah cara berpikirnya Mbak agar setiap pekerja itu dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok berdoa ya Mbak di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh, karena udara di pagi hari itu kan suasananya seger gitu loh ya, dan sejuk dan bisa merasakan tenang. Itu sangat berpengaruh banget pada proses membangun pikiran yang positif, sebab di saat pagi hari itu pikiran kita masih fresh, tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Baik, mulai besok pagi saya akan mulai melakukan saran ibu berikan agar pikiran saya lebih tenang gitu ya Bu. Iya. Nah, Mbak Una juga harus yakin pada diri Mbak Una sendiri, pasti akan bisa kok berhasil dan dapat meningkatkan prestasi kembali. Setiap manusia juga pasti mengalami suatu masalah kan, tapi jangan jadikan masalah itu jadi keminderan, tapi jadikan suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi yang lebih baik lagi ya Mbak. Ya Bu, saya sudah mengerti sekali dengan yang ibu katakan. Saya akan mencoba untuk menerima masalah yang saya dapat dengan ikhlas, dan saya akan lebih fokus untuk mengejar karir saya. Nah, Mbak, sekarang Mbak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mbak setelah menyampaikan semua permasalahannya Mbak sekarang? Jujur saya merasa lega banget sih Bu, karena kan saya dulu sangat bingung mau cerita sama siapa, dan sekarang saya sudah meluapkan apa yang ada di hati saya buat ibu. Saya merasa lega banget Bu, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Saya juga ikut senang Mbak. Apakah ada lagi yang ingin Mbak sampaikan hari ini? Mungkin cukup, tapi saya sepertinya ingin untuk ngobrol lebih dalam dengan ibu. Mungkin bisa di pertemuan selanjutnya atau gimana ya Bu? Oh boleh, kalau mau di pertemuan selanjutnya boleh banget, bisa datang ke sini, bisa mencurhatkan semua unek-unek Mbak yang masih tersisa itu. Mungkin untuk hari ini atau sesi ini cukup sekian dulu, besok bisa dilanjut lagi ya Mbak. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Ya, jadi ya Mbak di jalan. Ya, permisi Bu. Iya. Saya pamit pulang dulu ya Ya, Bu. hati-hati ya Mbak. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Gimana kabar kamu hari ini Husna? Alhamdulillah Bu, sudah lebih baik. Saya lihat ya pekerjaan kamu jadi lebih baik. Oh gitu. Iya, kalau begini terus pekerjaan kamu bisa saya naikkan ke pangkat. Oh, beneran Bu. Iya, pertahankan pekerjaan kamu ini terus ya. Kalau kamu bisa mempertahankan kinerja kamu, bisa saya naikkan jabatan nanti. Betul Mas, kayak gitu ya. Iya, tetap semangat ya di tingkatan terus ya kinerja kamu. Siap Bu, terima kasih banyak. Iya. Permisi Bu. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Halo, senang. Gimana kabarnya? Baik banget. Gak ada. Gak lama nih gak ketemu.
dari guru saya. Iya ingat yang itu ya yang anaknya kayak apa tiba-tiba mati ngomong gitu. Kan sekarang sebenarnya udah berteman baik Bu. Iya, kamu pasti senang banget pastinya. Gimana ceritanya kok bisa jadi gitu sih? Ceritain dong. Jadi pas setelah saya kesini Bu, saya tuh kan ya sempat pikiran ya kalau saya pengen ngelamar dia, tapi kan dia mau bergerak, dia nggak ada hak yang buat nyuruh saya, karena itu kan pekerjaan dia, bukan pekerjaan saya. Jadi kamu berpikiran mau balikan sama dia itu bagus dong kalau begitu. Iya, saya pikir memang saya seharusnya menolak karena saya juga tahu kok dia aslinya itu orang baik, dia nggak bermaksud seperti itu, mungkin ada dorongan dari orang lain yang buat dia kayak gitu. Ya benar kamu menolak pada dia karena itu kan bukan kewajiban kamu. Jadi gimana nih dengan pertemananmu sama dia sekarang? Sudah lebih baik sih, jauh lebih baik. Waktu itu saya terbuka saja, saya mengerti semua seperti itu, saya lebih terbuka. Terus saya juga berusaha dengan dia, saya minta maaf bertanya sama dia, saya ada sama apa sama dia, dan ternyata setelah saya minta maaf dan saya bilang dia justru malah minta maaf balik ke saya, karena dia mau bagaimanapun memang bisa dibilang dia yang salah sama saya. Sejak saat itu dia mulai sadar dan mulai berbuat baik sama saya. Yang kamu lakukan itu benar sekali seperti yang saya katakan waktu itu. Kamu harus membangun hubungan baik dengan rekan kerjamu. Itu juga merupakan pendidikan buat pekerjaan nanti. Itu pengaruh dari teman juga sangat berpengaruh. Hubungan saya dengan teman saya yang bekerja sudah lebih baik, jadi saya merasa kalau kerja saya sekarang jauh lebih baik karena sudah tidak ada tekanan lagi. Iya, benar sekali. Nah, sekarang gimana perasaan kamu berdua? Saya sekarang jadi lebih tenang sih. Saya merasa di kantor itu tidak ada tekanan. Saya seperti ya bebas saja bekerja sesuai dengan keinginan saya. Bahkan bos saya juga menilai kalau pekerjaan saya lebih baik sekarang. Bahkan saya sampai dijanjikan